jami'an. Malam ini kita bersama salah seorang kepala suku dari kalangan Ansar. Beliau adalah Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Ingat, ada Sa'ad ibn Mu'ad, ada Sa'ad ibn Waqqas, Sa'ad ibn Waqqas, ada Sa'ad ibn Rabi'. Banyak yang namanya Sa'ad, ya. Makanya kalau Sa'ad saja ditambah tanpa ditambahin bin bingung, ya. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu warda. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkunjung ke rumah Sa'ad. Jadi saat ini termasuk orang yang sering rumahnya dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Ya. Suatu hari beliau berkunjung ke rumah Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Lantas beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah, tapi dengan suara yang agak lirih, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar jawaban dari Sa'ad. Maka Rasulullah SAW mengulangi salam untuk yang kedua kali. Dijawab lagi dengan suara yang agak lirih pula, sampai Rasulullah SAW mengucapkan salam 3 kali. Sampai 3 kali beliau mengucapkan salam, karena merasa tidak ada jawaban dari orang yang ada di dalam rumah. Padahal saat Ibnu Ubadah radhiyallahu anhu dengar dan menjawabnya, tapi dengan suara yang lirih. Akhirnya Rasulullah SAW pun membalikkan arah untuk meninggalkan rumah Sa'ad, pulang. Akhirnya Sa'ad langsung membuka pintu, lari menyusul Rasulullah SAW. Lantas beliau berkata, Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ma sallamta taslimatan illa wa hiya bi udhunayya wa laqad radattu 'alaika wa lam usmi'ka. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah Anda mengucapkan salam tadi kecuali saya mendengarnya dengan jelas, dan saya pun sudah menjawab salam panjenengan, hanya saja dengan suara yang pelan. Nah, kira-kira alasan Sa'ad itu apa coba? Ahbabtu an astaghfira min salamika wa minal barakah. Ternyata tujuannya ini, tidaklah aku lakukan itu kecuali aku menginginkan agar bacaan salam dan barokah dari Anda itu lebih banyak lagi untukku. Jadi ingin mendapatkan doa keselamatan dan keberkahan lebih banyak dari Rasulullah SAW. Nek gur pisan tok kan untuk pisan tok. Nah, itu pintar lu, ini pintar pisan doa dan Jadi semangat untuk mendapatkan doa-doa kebaikan dari Rasulullah SAW. Dan di sini pun mengandung satu adab berkunjung. Ketika kita sudah mengucapkan salam 3 kali, kalau tidak ada jawaban dari si penghuni rumah, ya pulang. Jangan malah memaksa kelilingi rumah, nengok-nengok saja. Jadi wong ini membuat nah, kadang soal jadi lo bingung. Itu kalau seandainya si tuan rumah pas lagi nyekel gunting disodok atau ini nganti picek mripate, ora salah, tidak salah, ya. Jadi nanti seperti itu, sampai seperti itu, maka dosa ngintip yo, dosa gede, tenang, ya tenang, dosa ngintip dosa gede. Buktinya apa yang tadi? Sampai pun kalau sampai dicolok matanya sampai berdarah, sampai luka, bahkan sampai buta, orang yang melakukannya tidak kena apa-apa. Itu menunjukkan bahwasanya dosa ngintip itu dosa besar, tidak boleh. Ya. Kemudian setelah itu saat Ibnu Ubadah radhiyallahu anhu pun mempersilakan Rasulullah SAW masuk lalu disukur. Makanya dalam
tradisi orang Jawa namanya suguh, apalagi Puguh. suguh, Puguh apa itu? suguh, puguh, arok, Guyup pokoknya. iya mau Jawa nih, jadi bah, nama bah, hah? Nggak tahu juga. Gitu. Ayat dengan kertas mana? Bapak yang dengan Pak, tuh sasaran. Kayak nama jadi apa namanya kalau ada tamu, ya arong gitu lah, dia disapa. Gubuh itu segeraman. Gubuh. Terus Suguh. Makan. Terus arong. Ya semuanya itu lah ya. Jadi langsung dipersilakan masuk, disambut dengan baik, dipersilakan duduk dan segera disuguhi. Ojo nunggu nanti suwe. Ada namanya dengi gue tamu malaikatan. Oh malaikatan nih. Kertas malaikatan nih. Bahkan dahan bahkan muncul garingan, memerasa. Nah, tetap itu. Kadang sebagian orang itu datang sengaja ke rumah kita memang nyari makan. Lalu kadang gitu, memang sengaja. Tentang orang di Bangka Belitung disuguhin sate. Boleh dong. Nama maksudnya, ketemu. Nama. Ini tat. Gubuh, aruh, rengko, lungguh, dan suguh. Jadi pertama cepat menemui menyambut, menyalami, aruh, terus ngerangkul, suruh duduk, kasih makan. Terus syukur, masya Allah, ini adat Jawa sesuai dengan ajaran Islam ini loh. Jadi kan tidak semua ajaran Jawa itu kemudian kita tinggalkan, gitu kan? Banyak yang sesuai dengan Islam. Ya, coba sih ini orang mau mulai maksud itulah. Ini kembali malam ini lah. Gubuh, artinya cepat menyambut, aruh, disapa, terus rengko, dirangkul. Makanya ini cipika-cipiku ala niku. Ada Jawa kan? Jenengan kepanggih kali tamunya demi terus jenengan rangkul kemudian tempel Islam. Iya. Nah iya makanya Jawa juga tadi rengko. Ya rengko, lungguh, suguh. Masya Allah itu. Maka disuruh duduk langsung dikasih makan. Setelah selesai, jadi itu bukan budaya impor loh ya. Bukan budaya impor itu budaya Jawa. Itu loh. Kamu ngerti toh? Aku ngerti barangnya. Akhirnya setelah dikasih makan, lalu Nabi SAW tidak lupa mendoakan. Doanya adalah apa? Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus sha'imun. Orang tak ulangi maksudnya dengan bisa hafal kabeh kok. Gitu. Buat apa sih? Belum. Ini doanya orang yang disuguhi jajanan. Utamanya juga ketika buka puasa ini. Ketika buka puasa, doa yang kita berikan kepada orang yang ngasih makanan kepada kita. Ya. Saya itu dari mana? Dari. Ya bareng-bareng. Akala ta'amakumul abrar. Akala ta'amakum. Dimatikan aja ya tan enggak. Akala ta'amakum. Al-abrar. Akala ta'amakumul abrar. Wa sallat alaikumul malaikah. Ini kok Pak Imran Mas membawakan dikirimkan terus. Akhirnya PKR. Pokoknya kata kuncinya apa? Doa untuk orang yang memberikan makan. Ya. Akala
Ada 3 doa. Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa afṭara indakumus shā'im. Dan pernah suatu hari, alhamdulillah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Al-Bazzar rahimahullah taala dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali mengunjungi perkampungan orang Ansar. Dan yang sering beliau kunjungi itu adalah rumah daripada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau ketika berkeliling di kampung orang Ansar, beliau itu sering dikerumuni oleh anak-anak kecil. Ja'a sibyanul ansar haulahu fayad'u lahum wa yamsahu ru'usahum wa sallama alaihim. Apa yang beliau lakukan terhadap anak-anak kecil ini? Ini juga termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Pertama, beliau mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kecil ini. Yang kedua, beliau mengusap kepala mereka. Dan yang ketiga, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ucapkan salam, usap kepalanya, doakan kebaikan. Makanya beliau sangat dicintai sama anak-anak. Awet ini udah nanti dari wong sing dimendeni nang cacil kosoi. Tenang. Kalau jadi orang ditakuni sama anak kecil, rokok. Makanya jadilah orang itu yang disukai anak kecil dikerubutin caca cilik. Mulane tak kasih trik sama permen. Bawa permen kantor ketemu caca cilik kasih. Kalau enggak uang 5 ribuan. Tapi itu pasti dengan itu dikerubutin caca cilik. Dan itu bawa gitu. Ya, seperti itu. Betapa senangnya ya kalau kita datang disambut sama orang kecil. Ya Pak Fulan datang, wah berebut. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Kemudian beliau datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dan mengucapkan salam. Sama dengan riwayat tadi. 3 kali salam beliau pulang. Tapi kemudian dipecat sama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dan beliau mendapatkan doa kebaikan dari Nabi SAW selain doa tadi, yaitu apa? Allahumma ij'al shalawatika wa rahmatika ala ali Sa'din bin Ubadah. Allahumma ya Allah, ij'al shalawatika, jadikanlah salawat-salawatmu wa rahmataka, dan rahmatmu ala ali Sa'ad bin Ubadah, atas keluarga Sa'ad bin Ubadah. Artinya apa? Ya Allah, curahkanlah salawat, curahkanlah rahmatmu kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kenapa beliau itu mendoakan seperti itu pada Sa'ad? Beliau itu menjadi kepala suku Ansar setelah masuk Islam. Beliau itu menjadi tempat tujuan orang minta bantuan. Karena beliau sejak awal sudah mengumumkan, siapa yang butuh bantuan datang ke rumah. Tadi ada tiang ingkang wantun maringi pengumuman ke masyarakat atau ada. Ada yang berani? Sapa wae sing butuh bantuan, ya, mohon umat. Ada yang berani? Nek balungannya orang kuat terawani. Gila? Bom balungan kuat gue orang kok. Jalan berarti. Itu saya cuma baca tentang waktu. Berani seperti itu. Pokoknya siapapun yang butuh bantuan datang ke rumah saya. Masya Allah. Itu seorang pemimpin. Orang pemimpin betul ya. Makanya ditersenangi, dicintai, dihargai, dihormati, dimuliakan sama masyarakatnya, sama rakyatnya.
Gitu. Sampai pun beliau itu nggak punya apa-apa, ya demi masyarakatnya sudah. Sampai buat itu, tapi Allah buatan sari, Allah buatan survei, Allah ganti dengan yang lebih banyak. Gitu loh. Dan ada saja, beliau itu ada saja ketika orang butuh, beliau ada saja. Dan Allah ganti dengan cara yang Allah ganti, dengan caranya Allah. Masya Allah. Tawakalnya dulu sama orang itu ya. Tawakalnya luar biasa. Karena kayak dicontoh Rasulullah SAW. Karena rumah Rasulullah SAW pun demikian. Setiap kali ada tamu, pasti rumah pertama kali dituju rumah Rasulullah SAW. Orang butuh uang pinjaman datang ke rumah Rasulullah SAW. Kenapa? Banyak orang yang sampai terjerat pinjol itu. Yo, gara-gara kita ini yang kadang kurang punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Ya, sekarang Pak pinjol banyak korbannya ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dan keluarga kita dari jerat-jerat riba yang luar biasa bahayanya ini. Jangan sampai. Nah, kenapa mereka itu pada lari ke tempat-tempat kayak gitu, ke orang kayak gitu? Karena mereka butuh, jangan bantuan yang sombongnya, jangan utangan sombongnya. Bingung sudah, akhirnya kesana. Ini sangat global, keteladanan yang luar biasa. Yang para Islam hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Makanya Rasulullah SAW sayang banget sama Sa'id bin Ubadah dan sering berkunjung ke rumah beliau radhiyallahu anhu. Dan ketika Sa'id bin Ubadah sakit pun Rasulullah SAW berkunjung bersama para sahabat yang lain radhiyallahu anhu ajma'in. Dan beliau wafat di negeri Syam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-15 Hijriah. Ila saat Ibnu Ubadah radhiyallahu anhu seorang pemimpin yang patut untuk kita teladani, dan bagaimana beliau memanfaatkan kesempatan mumpung dapat doanya Rasulullah SAW diperbanyak doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini saja yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi. Kemudian kami dengan sami mohon maaf segala kekurangan. Benar sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan sekiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku balik ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.